sudah selesai, tolong nokennya sudah dikembalikan. Sekali lagi, bila nokennya sudah selesai, tolong nokennya sudah dikembalikan ke Penangkapan ikan menggunakan alat setrum merupakan tindakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Selain membahayakan pelaku, cara ini juga merusak ekosistem perairan karena arus listrik yang disebarkan dapat mematikan berbagai organisme air, termasuk ikan-ikan kecil yang seharusnya tumbuh dan berkembang untuk menjaga keseimbangan populasi. Alat setrum biasanya menggunakan sumber daya listrik seperti baterai atau aki yang
dihubungkan ke kabel dan dicelupkan ke dalam air. Saat alat dinyalakan, arus listrik menyebar melalui air dan menjangkau ikan dalam radius tertentu. Ikan tidak perlu menyentuh kabel secara langsung, cukup berada di sekitar sumber arus, ikan akan kehilangan kendali, bergerak tidak normal, lalu mengapung ke permukaan sehingga mudah ditangkap. Oke, jadi setelah dibaca wacana ini tentang apa? Nangkep ikan penangkapannya dari Nah, kalian bisa lihat nggak di sini alat setrumnya kira-kira kena ke ikannya enggak? Apa di air? Di air aja. Di air aja. Terus kalau misalnya alat setrumnya kita taruh di air, ikan yang ada di sana bakal ke situ enggak? Iya. Harusnya menyebar. Jadi ada something di dalam air itu yang bisa nyampein listrik dari alat setrum ke ikannya kan? Kalau misalnya alat setrumnya kita hidupinnya di darat, kira-kira bakalan kesetrum nggak? Nggak. Kalau di air baru Oke, nah dari wacana ini kira-kira ada yang mau kalian tanyain nggak? Berkaitan sama materinya ya? Kalau kalian mau baca materi ini, apa pertanyaan yang muncul di kepala kalian setelah kalian membaca materi ini? Kira-kira sampai 200 meter lah gitu ya? Ada jaraknya gitu. Apa semuanya? Biar boleh ditampung. Ada yang lain? Oke. Kenapa di Indonesia ini masih banyak yang menangkap ikan dengan alat setrum? Kenapa nggak ditingkatkan gitu hukumnya? Masih banyak itu Pak. Nah di sini kan nggak ada tuh ya undang-undang ikan tentang penangkapan yang masalah itu. Dan bantuan siapa? Saya, Muhammad Faiz. apa ya? Bentar. Nah tadi kan ya, boleh. Kenapa air menjadi pengantar listrik terbaik? Enggak terbaik, bisa mengantarkan listrik. Nama air Bisa mengantarkan listrik. listrik. Kira-kira di sini tadi kenapa air menjadi pengantar listrik terbaik gitu kan? Nah kira-kira kalau misalnya setiap jenis air, setiap jenis larutan itu bisa nggak sih ngantar listrik? Bisa. Enggak. Oh, nggak semua tapi enggak. Tergantung. Misalnya ada kopi ngantar listrik bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Misalnya aku punya air kopi, minuman kopi gitu kan? Dia bisa ngantar listrik nggak? Nggak. Ada yang nggak bisa, ada yang nggak gitu kan? Nah kira-kira kalau yang nggak bisa ada apa di dalam kopi itu? Yang bisa. Ada ini.
Di sini kalian familiar gak sama apa itu? NaCl itu apa? Natrium. Hah? Klorida itu apa? Terus ini cuka dapur pernah lihat nggak? Cuka dapur. Itu ada di lemari. Baking soda, tahu baking soda? Ada di warung. Kalau gula yang di sini kira-kira gula apa? Gula aren. Gula yang sering kalian pakai di dapur. Gula putih, gula pasir itu namanya sukuisa. Dua ya. Aseton, ada yang tahu aseton? Kalian pernah pakai meja ini ya Kak? makan? Harusnya pakai apa? Alkohol. Pakai aseton. Harusnya. Kalau aku cek dulu pakai aseton tidak? Aseton sukanya dong apa? Budini keluar. Itu Budini.
Ini suka ada baking soda. Aseton. Suka dapurnya kan? Asetan. Paling bawah, paling bawah. Baking soda. Sehat. Baking soda ya. Aseton. Saya mau maju prosedurnya udah dibaca. Untuk selain Aulia sama Amira baru kedua. Jadi sudah sampai ke tahap ini. Jadi tinggal masukkan semua paket dan saling berhubungan. Jadi pertama-tama kita akan menyiapkan rangkaian alat uji, larutan elektronik, serta bahan yang akan digunakan. Jadi rangkaian alat di sini ada paku, kabel, lalu juga ada lampu LED yang kecil, serta ada baterai. Lalu setelahnya membersihkan paku menggunakan amplas hingga permukaannya bersih dari karat atau kotoran agar kondisi listrik optimal. Jadi setelah kalian mencoba nanti, lalu setelah kalian juga selesai amplas pakunya. Lalu di sini mengukur 25 mili larutan NaCl 1 molar menggunakan gelas ukur, kemudian menuangkannya ke dalam cup. Jadi kita masukin yang larutannya. Nah selanjutnya nanti Aulia akan memasukkan kedua paku atau elektroda ke dalam larutan tanpa saling bersentuhan. Jadi ketika memasukkannya, pakunya nggak boleh saling bersentuhan untuk melahirkan. Lalu kita lihat apakah terdapat gelembung gas serta nyala lampunya menyala. Baik. Tadi menyala. Tadi kan karena elektroda sentuhan kan. Ya, makanya pakunya nggak boleh bersentuhan. Ini baking soda. Yang mana? Nah, yang lainnya perhatikan ya. Nggak kelihatan. Yang gua udah kayak gini loh. Pindah nih. Susah nggak ulit sama kelasnya ulit? Asal sampai itu karatnya hilang. Ini Sedikit apa banyak gelembungnya? Banyak. Tapi lampunya? Trik-trik. Berarti untuk hasil NaHCO3-nya atau baking sodanya Gagal. Bukan gagal. Bukan gagal. di sini dia artinya nyala lampu dan juga gelas berarti lampunya. Lampunya nyala atau tidak? Berarti lampunya tidak menyala. Oh, enggak. Ya, ada gelembungan. Ada gelembungan. Jadi lampunya harus. Siapa lagi tadi?
CH3COOH. Kamu banyak kan? Oke, silahkan diamati. Ada filmnya nggak? Ada gelembungnya ya di sekitar di sekitar pakunya. Lampunya nyala nggak? Yang nyala dia yang nyala. Nenek. Ini namanya. Baru deh. Coba didengar. Oh, jadi disimpulkan aseton ini tidak ada larutan elektronnya. Bukan gitu ya? Tadi kan Nggak ada. fokus kita di sini cuma lampu sama ada gabungan. Oh, hasilnya itu lampunya mati, nggak ada gabung gas. Itu aseton. Yang lain kan teman-temannya ada yang mati, ada yang sakit, yang lain dia silahkan dicatat tulis satu. Apa itu lagi? Ya. Nah, aseton ini lampunya nggak hidup sama nggak ada.
Siapa yang mau? Iman. Ayo. Dit. Lu kakak tunjuk aja. Coba yang paling belakang. Silakan maju. Min, awas. Main aja. Gak nyala kamera. Ini penak gua ya. Tidak. Nah. Ini gula. Yang masa dua. Bulan tadi hasilnya apa? Kalau gua Ben. Ini nyala nggak tadi? Nyala baru nyala. Tadi siapa yang nanya semua lampu itu bisa nganter listrik nggak sih? Coba tadi nanya. Jadi sekarang kalau dilihat dari tabel hasil pengamatan ini kira-kira semua larutan bisa menghasilkan listrik nggak? Nggak ya. Cuma beberapa larutan doang yang bisa menghasilkan listrik. Nah, apa bedanya? Kenapa dia bisa? Kenapa dia enggak? Jadi kalau kita lihat larutan elektrolit itu apa? Kira-kira larutan elektrolit itu larutan yang menghasilkan listrik. Kalau larutan non elektrolit berarti larutan yang tidak bisa menghasilkan listrik. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghasilkan listrik dan larutan elektrolit
tapi itu pun tua. Tinggal apa ya, aseton sama gula. Tadi kan aseton tidak menjalankan apa-apa tuh. Berarti apa? Terus gelembungnya juga nggak ada tuh. Apa mari? Kan tadi ada gelembung juga. Coba dilihat itu. Kasih pamri. Kalau dia ada gelembungnya kan, sedangkan aseton dia nggak ada. Berarti termasuk ke Non elektrolit. sampai mau tulisin, nulis aja nih udah dijawab kan? Cindy, maju Cindy. Ayo. Maira. Adel. Ayo maju. Adel. Mana Adel? Adi kan? Del maju terus dong, Del. Maju. Minta kamu lupa sama Ketemu di belakang aja. Nggak kok, bisa. Gitu loh masih interaksi. Oke, sampai di sini kan
Sini maju, Pak. Coba perhatikan ya semuanya. Ini sebelum disambungkan di kabel dengan baterai ya. Ini baterai NaCl. Lalu ketika disambungkan dengan baterai, jadi ini merupakan baterai NaCl sebelum diberikan baterai. Lampunya belum menyalakan. Nah, ionnya bagaimana, masih bergerak? Ya, masih bergerak bebas. Lalu ketika disambungkan dengan baterai, bagaimana? Ion-ionnya ini kepada apa ion tadi? Ya, aku atau katoda. Yang ada Pak, nanti jelasin. Jadi tadinya di sini penjelasannya larutan NaCl itu merupakan larutan elektrolit kuat kan, karena dia mampu menyalakan lampu serta ada gelembung gas. Nah, ketika sebelum larutan elektrolit itu sebelum dia disambungkan oleh baterai terdapat ion-ion bebas di dalamnya, yaitu ion Na+ dan juga Cl-. Karena tadi kan larutan garam itu rumus kimianya NaCl kan. Nah, jadi di dalam itu dia membentuk suatu ion yaitu ion Na positif serta ion Cl negatif. Di sini H2O ini mengibaratkan air, akan dilakukan di dalam air. Nah, lalu ketika dia sebelum dilakukan dalam disambungkan dengan baterai, maka ion ini masih bergerak bebas nih dia. Ketika disambungkan dengan baterai, maka ion-ion yang bermuatan positif yaitu Na akan menempel pada elektroda yang bermuatan baterai negatif. Kan kalau di baterai itu positif dan negatif juga kan? Maka ion positifnya akan menempel dengan ion negatif. Karena lampu kita positif ketemu
kalau misalnya H2O-nya di sini kan kejauhan kan, makanya ini pakainya di dekat-dekat sini. Tapi beda lagi kasusnya kalau misalnya ini bukan larutan garam. Kalau misalnya garam doang, garam lelehan, itu yang nangkep si elektron bakalan si enapos. Itu nanti materi kita di kelas 3. Ya. Jadi intinya kenapa sih elektron itu ngalirnya dari Cl aja deh biar lampunya bisa hidup. Kan berarti kan dari muatan dari yang elektron dari Cl
Yang barisan kedua sama ketiga mau nyoba? Apa di sebelah mana? Yang pojok. Terus yang main. Coba yang mana?
Lu nih apa? Dari awal. Wow, trending, dua kali. Ini baru kawan kami. Untuk jawabannya gimana? 100 memuaskan. Ya, jadi benar ya, karena dapatnya dia dapat jelas dari sebuah laluan. Tapi kalau cara dia mengatakannya lebih bagus. Ya. Tadi CM nya menghasilkan Terus menjelaskan elektroda ini enak. Kita Dikit lagi tuh. Dikit lagi tuh. di situ kamu ngomong apa? lihat reaksinya coba. ditangkap oleh H2O yang menjadikan
Setiap kita melakukan percobaan itu pasti ada 3 variabel ini. Ada yang tahu variabel bebas itu apa? Kemarin saya sudah menjelaskan. Variabel bebas itu variabel yang beda-beda. Iya, beda sih tadi apa? Variabel yang dimanipulasi atau sengaja diubah. Jadi variabel bebas itu variabel yang sengaja diubah untuk melihat suatu pengaruh. Kalau tadi ini kan yang beda-beda apa? Larutan dan larutan. Jadi variabel bebas ini sengaja kita ubah untuk kita melihat sesuatu yang mau kita amati. Nah, sesuatu yang kita amati itu termasuk ke dalam variabel apa? Tadi apa? Tadi apa? Jadi apa tadi apa aja? Nyala lampu dan Itu kira-kira variabel apa? variabel apa? Tarikan. Ya, variabel tarikan. Apa variabel tadi lagi? Nyala. Terakhir variabel kontrol, dia tahu. Variabel kontrol itu jadi kalau variabel kontrol itu variabel yang harus kita buat sama. Jadi dia tidak menghasilkan dia. Jadi kalau Kalau ya, jadi kayak kalau variabel bebas kan variabel selalu kita ubah kan.